Ku menduakan kasih-Mu, Kau berkata, ku milik-Mu. Namun ku sakiti Engkau sekian kali, Kau tetap memilih aku. Meski ku tak layak, Kau mengasihiku. Ku mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ku berikan hidupku. Ku mau ikut Yesus, ku mau iring Yesus sepanjang jalan hidupku. Yesus, Kau Shalom saudara sekalian, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan bahwa kehidupan manusia di bumi ini, gambar besarnya seperti apa. Untuk itu mari kita bersiap-siap untuk mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi ini, di minggu pagi ini, kami mau menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Sebab kami tidak mau hidup sendirian di bumi ini. Kami mau hidup bersama Tuhan. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebagian besar manusia hidup tanpa memiliki pandangan yang jauh ke depan. Biasanya pandangan manusia itu pendek. Manusia itu tidak memandang jauh ke depan, bahkan sampai kekekalan. Jarang sekali yang orang berpikir sampai kekekalan. Fokus manusia pada umumnya hanyalah hidupnya saat ini, yang berjalan rutin setiap hari. Sehingga ada saja yang merasa, setiap hari kok begitu terus ya Pak? Pagi berangkat kerja, malam setelah capek pulang. Besok pagi berangkat kerja lagi, demikian seterusnya. Minggu berganti minggu, bulan pun berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tidak terasa umur manusia menjadi semakin tua. Sehingga banyak orang merasa hidup ini tidak menarik, cuma begitu-begitu saja Pak. Sebagian lagi merasa kesepian. Hidup ini sepi. Sebagian lagi ada yang depresi. Kemudian kecewa, hidup tanpa tujuan. Kalau ditanya, aku hidup seperti air saja Pak, mengalir. Padahal air mengalirnya ke selokan, ke got. Jangan pernah kita hidup mengalir begitu saja. Hidup ini harus diarahkan, harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan mengalir apa adanya. Ada lagi yang menjawab dengan, aku hidup seperti angin bertiup saja Pak. Angin bertiup kemana saudara? Gak jelas arahnya. Hidup cuma satu kali, jangan sampai kita tidak punya arah. Tanpa pengertian gambar besar dari kehidupan ini, kalau kita tidak memiliki gambar besarnya yang utuh tentang kehidupan ini, maka itulah yang terjadi. Ini diakibatkan didikan sejak kecil. Di samping itu lingkungan kita. Di samping itu apa yang kita lihat, kita dengar, itulah yang mempengaruhi pandangan seseorang. Apakah ia memiliki pandangan yang luas ataukah sempit? Tergantung juga dari pergaulannya. Nah, jadi gaya hidup orang di sekitar kita itu sangat menentukan bagaimana seseorang memiliki wawasan. Kalau wawasannya sekelilingnya sempit, maka ia akan memiliki wawasan yang sempit juga. Dunia ini penuh dengan bahaya. Dunia tidak bisa diharapkan. Janganlah kita tidak punya arah, tidak mengerti gambar besarnya, tidak bisa melihat kebenarannya. Pada kesempatan ini, mari kita bayangkan bersama-sama ya. Galatia 6 ayat 7-10. Kita baca dulu Galatia pasalnya yang ke-6. Ayat 7-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ingat ya Bapak Ibu, kita harus lihat gambar kehidupan ini seperti apa. Rupanya berlaku hukum tabur tuai. Ada banyak orang, enggak Pak, aku terserah Tuhan saja lalu tidak berusaha dan sebagainya. Padahal apa yang ditaburnya itu yang dituainya. Tuhan tidak pernah melanggar hukum tabur tuai, tidak pernah. Ya, yang pertama apa? Hukum tabur tuai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, yang pertama dalam kehidupan ini berlaku hukum tabur tuai. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ya. Jangan sesat, jangan mencobai Tuhan. Misalnya, aku makan sembarangan, akibatnya sakit. Kalau orang, aku mengandalkan Tuhan nanti, tapi makan sembarangan, salah. Nanti Tuhan tidak berkenan menyembuhkan. Kalau Tuhan menyembuhkan juga sekali, 2 kali, habis itu harus bertobat. Jangan sesat, mencobai Tuhan terus-menerus. Hidup ini cuma 1 kali, ingat baik-baik. Tidak ada reinkarnasi, gak ada. 1 kali lalu dihakimi, ini masalah. Kalau 1 kali lalu lenyap, tidak ada lanjutan kehidupan, gak masalah kalau itu. Tapi kalau mati lalu dihakimi, dibangkitkan dan dihakimi, ini masalah berat. Masalah berat. Ya. Nah, jadi makanya kita mesti punya wawasan, gambar besarnya seperti apa sih kehidupan manusia di bumi ini. Hidup hanya 1 kali lalu dihakimi. Oleh sebab itu, kita harus sadar sesadar-sadarnya. Hari ini waktu kita hidup ini, kita sebenarnya tidak sendirian. Banyak orang merasa sendirian, padahal tidak sendirian. Hidup kita ini bersosialisasi. Ada orang-orang di sekeliling kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dan sesama. Itu gambar besar itu kelihatan loh, kita itu hidup tidak sendirian. Jadi kalau orang mengerti gambar besar tentu ia tidak egois. Hidup untuk diri sendiri. Loh, ada banyak orang kok sendirian hidup egois. Perhatikan baik-baik, itu yang ketiga, hal ketiga. Bahwa kita hidup bersosial. Justru disitulah nilai hidup seseorang. Banyak orang hidupnya tidak bernilai karena egois. Kaya raya tapi pelit. Sehingga tidak punya sahabat. Saudara sendiri juga tidak mau karena pelit. Salah sendiri, wawasannya sempit. Ia memuja hartanya. Padahal hartanya adalah mamon yang tidak jujur. Artinya mamon itu tidak bisa menolong. Hanya bisa dipakai sebagai alat. Orang yang berhikmat akan memakai mamonnya untuk bersahabat dengan Tuhan. Amin ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya harta yang banyak, bagus. Bagus itu. Tapi gunakan untuk bersahabat dengan Tuhan. Ada amin ya. Untuk memberkati sesama. Kan enak. Hidup ini sebenarnya tergantung kita. Hidup ini sebenarnya bisa nyaman kalau kita lakukan kehendak Tuhan. Ya, banyak orang gak mengerti kebenaran itu. Sehingga hidupnya letih lesu berbeban berat. Makanya Tuhan menawarkan, belajarlah kepadaku. Nanti aku akan memberikan kelegaan bagimu, ketenangan. Aku akan memberikan istirahat. Sabaton, sabat bagimu. Istirahat dari cara hidupmu yang melelahkan itu. Sepanjang umur hidupmu kau berlari-lari terus tanpa henti, mengejar sesuatu yang fana. Tapi tidak digunakan untuk mengasihi Tuhan. Tidak digunakan untuk mengasihi sesama. Letih lesu berbeban berat, mati binasa kekal. Alangkah malangnya orang yang seperti ini. Itulah orang yang tidak mengerti gambar besar dari kehidupan kita ini. Sesungguhnya hidup ini menantang kita untuk hidup benar. Siapa lagi yang di sekeliling kita? Tadi sudah kita sebutkan, masih banyak yang tidak kelihatan, malaikat, Roh Kudus dalam diri kita. Siapa lagi? Roh-roh jahat ada di sekeliling. Setan atau iblis, tentu saja Bapa di surga dan Tuhan Yesus sedang melihat kita. Masing-masing kita. Amin ya.
Kalau kita punya wawasan seperti itu, maka kita akan hidupku banyak saksi. Maka Alkitab berkata, kau ikut pertandingan yang diwajibkan dan banyak saksi di sekeliling kita. Hati-hati, saksi itu ada yang menginginkan kita di pihak kita, ayo menang. Tapi ada yang menjatuhkan kita. Hati-hati. Setan dan roh-roh jahat jelas mau menjatuhkan kita. Tapi sesama kita ada yang jahat juga ingin menjatuhkan kita. Hati-hati. Jangan terpengaruh. Kita tidak boleh jatuh. Kita harus menang terus. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada amin ya? Miliki wawasan yang luas. Kalau kita punya wawasan yang luas, gambar besar dari kehidupan ini, maka kita akan mengerti yang utama di hidup ini apa. Hal itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus, hukum yang terutama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan segenap yang lain. Dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kalau orang memandang gambar besarnya dengan benar, maka ia akan hidup menyukakan hati Tuhan. Maka ia akan memandang orang lain, jangankan yang kenal, yang tidak kenal saja kita akan jatuh hati. Kasihan ya, mereka butuh pertolongan. Memiliki pikiran perasaan Kristus itu begitu. Terhadap orang yang tidak kenal pun kita jatuh hati kalau dia butuh pertolongan. Apalagi dengan orang yang kita kenal, apalagi saudara sendiri. Apalagi istri, orang tua. Banyak orang terhadap pasangan hidupnya aja kasar. Terhadap orang tuanya sendiri kasar, pelit. Waduh. Bahaya loh. Orang yang tidak memiliki wawasan atau gambar besar kehidupan ini bahaya. Ia pikir dirinya sudah sukses. Ia pikir ia sudah menyenangkan Tuhan. Padahal ia membuat Tuhan berduka. Memakai namanya kemana-mana. Mengaku Kristen. Memakai nama Yesus. Tapi hidupnya tidak jadi berkat. Sehingga jadi sandungan. Makanya banyak orang tidak tertarik pada kekristenan. Sebab banyak orang Kristen jadi sandungan. Coba pada kesempatan pagi ini, mari kita miliki wawasan yang benar, utuh, luas. Mari kita belajar gambar besar kehidupan ini seperti apa sih sebenarnya. Kalau Tuhan dan Bapa di surga ada di surga, lalu Roh Kudus menyertai kita. Itu saja sudah cukup untuk menghalangi kita berbuat dosa. Bagaimana mungkin seseorang bisa berbuat dosa sementara ada Roh Kudus yang melihat, yang menyertai. Sementara Bapa di surga Tuhan Yesus melihat langsung perbuatannya. Tidak mungkin kan? Kalau itu mungkin berarti manusia itu nggak percaya Tuhan. Berarti ia tidak percaya Roh Kudus ada dalam dirinya. Berarti ia tidak percaya bahwa Tuhan dan Bapa di surga itu bisa melihat langsung. Bahwa Tuhan itu omnipresent. Hadir di segala tempat, di segala waktu, dalam segala perkara. Berarti tidak yakin itu. Udah amin ya? Makanya Bapak Ibu, ketika kita hidup hari ini, manusia itu hidupnya, siklusnya dari dulu begitu-begitu saja. Bayi, lalu balita, lalu kanak-kanak, lalu remaja, lalu pemuda-pemudi, dewasa. Setelah dewasa, lulus kuliah, menikah. Lalu memiliki keturunan. Lalu memiliki cucu. Lalu tua dan tidak berdaya lagi. Akhirnya mati.
Siklusnya memang begitu. Oleh sebab itu sebelum kita mati kita harus pastikan hidupku ini berarti. Hidupku ini menyenangkan Tuhan. Itu harus dipastikan. Lah kalau enggak, untuk apa hidup ini? Coba dibayangkan, untuk apa hidup? Hidup juga cuma begini-begini saja. Ya. Orang yang memiliki mobil 100 biji, enggak dipakai semua juga. Enggak bisa dinikmati juga. Biasanya orangnya sudah sakit-sakitan, sudah tua. Hidup ini cuma begini saja. Makanya dalam segala hal, kalau yang masih muda soal jodoh, ingat, cari jodoh juga yang benar. Salah cari jodoh, waduh, pengaruhnya besar, saudara. Menderita. Ya. Tapi kalau sudah salah pilih, jangan menyerah. Dua-duanya harus bertobat. Perbaharui hidupmu. Tapi kalau salah pilih pasangan hidupnya nggak mau bertobat, lupakan dia. Lupakan dia. Hidupmu milik Tuhan, bukan miliknya. Ya, persembahkan untuk Tuhan. Pelihara anak-anakmu. Lupakan pasangan hidupmu yang nggak benar. Kalau dia tidak mau bertobat. Tapi kalau dia mau bertobat, harus diampuni. Ada amin ya? Itu soal jodoh. Soal yang lain lagi. Yang sederhana aja deh. Bagaimana kita komunikasi dengan sesama kita? Ada orang kalau mau komunikasi itu mendominasi. Mau menang sendiri. Dari situ saja sudah tahu bahwa ia tidak punya wawasan yang jauh. Bahwa ia tidak menghargai sesamanya. Bahwa ia tidak memandang orang lain sesamanya dengan kasih. Kalau bicara itu gantian. Ya, jangan memaksakan kehendak. Komunikasi dengan pasangan hidup tentu berbeda. Komunikasi dengan orang tua beda. Dengan anak berbeda, dengan sesama berbeda. Komunikasi yang benar. Dalam soal finansial misalnya. Dalam soal keuangan. Kalau seseorang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil yaitu keuangan, maka ia tidak bisa dipercaya dalam hal besar. Ya, jadi mari kita belajar dalam segala hal. Misalnya keuangan. Aduh Pak, aku pas-pasan. Belajar hidup pas-pasan. Ada yang lebih penting dari itu. Ya tentu saja belajar supaya penghasilan lebih lagi. Usaha, kerja keras. Itu baik semua itu. Tapi ada yang lebih utama. Meskipun pas-pasan, kita harus hidup damai sejahtera. Senang saja, happy-happy saja gitu. Sebab kita makan daging maupun makan tempe sama saja kok. Kalau mindsetnya benar itu sama saja enaknya. Ya beda sih, rasanya tetap beda. Tapi maksud saya tetap bisa damai. Amin ya. Kita itu perlu belajar loh bagaimana hidup sebagai manusia ciptaan yang berkenan bagi Tuhan. Gak usah belajar yang terlalu rumit dulu, yang sederhana dulu aja. Soal kesehatan misalnya. Kita harus jaga kesehatan sebab tubuh ini diberikan ke kita sebagai anugerah ini milik Tuhan. Gak bisa kita perlakukan sembarangan. Jaga kesehatan. Kalau dalam hal ini aja gak bisa dipercaya, gak bakalan dikasih tubuh kemuliaan nanti. Tubuh yang fana aja gak bertanggung jawab. Mengerti ya? Soal hidup itu dalam segala hal harus benar kita. Dalam hal menyelesaikan masalah misalnya, problem solving. Saya perhatikan ya, banyak sekali pasangan hidup itu kalau lagi berantem, berkelahi, bertengkar. Itu biasanya bukan hal-hal yang penting loh. Hal sederhana saja sudah berselisih. Bukan persoalan negara dalam bahaya, bukan. Persoalan misalnya masakannya kurang asin sedikit, suaminya marah. Ini apa ya? Gak mengerti ini. Gak bisa melihat gambar besarnya, cita-citanya harus yang benar itu apa, tujuan hidupku apa, bagaimana aku harus hidup.
Dengan banyaknya saksi ini, saksi yang di surga, saksi yang di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, Bapak Ibu. Saudara sekalian, sesungguhnya problem solving itu sederhana. Kita harus bagi masalah itu menjadi dua. Kalau itu berhubungan dengan kekekalan, kita tidak boleh mengalah. Jangan kompromi. Tapi kalau hal itu tidak ada hubungan dengan kekekalan, ngalah aja lah. Misalnya, kalau pasangan hidup kita pengen makan gado-gado, sedangkan kita pengen makan capcay gitu, nggak usah ribut. Ya sudah gado-gado saja, atau pecel ya sudah ikut saja, asal tidak merusak. Makanya lemak-lemak ya jangan terlalu banyak, ya kalau sedikit ya masih nggak apa-apa lah. Ya, itu keselamatan tubuh loh, apalagi keselamatan kekal. Kalau soal keselamatan kekal, kita tidak boleh kompromi. Ada amin ya. Kalau soal yang lain-lain ngalah aja lah. Ya, dia mau ngajak ke sana padahal aku pengen ke sini, ya sudah ikut saja. Jelas ya Bapak Ibu ya. Problem solving itu sederhana kok. Sesuatu yang bukan masalah kekekalan jangan dianggap masalah. Ngalah saja. Kalau sedang bimbingan pranikah itu saya sering tekankan hal itu loh. Sebab orang pacaran saja sering berantem sudah. Dan hal-halnya yang gak penting-penting biasanya. Dalam hidup ini jangan punya berhala. Kita dalam pertandingan ada banyak saksi, punya berhala lagi yang enggak saja. Alkitab berkata gini, tanggalkan beban dan dosa, supaya kau dapat berlari-lari menuju tujuan, yaitu perlombaan iman. Jadi, arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Lakukan itu. Ya, dalam perlombaan yang diwajibkan itu, kita tidak boleh punya beban dan dosa. Beban itu banyak keinginan yang melelahkan, yang tidak kunjung puas. Dosa jelas, jangan hidup dalam dosa, nanti gak bisa imannya tumbuh. Berhala terutama. Sebab segala sesuatu bisa jadi berhala. Kalau pasangan hidup tidak cocok, jadi berhala itu. Kalau seseorang salah pilih pasangan, pasangan hidupnya tidak cinta Tuhan. Waduh, udah susah deh. Udah susah. Nanti pasangan hidupnya jadi berhala itu, menghalangi seseorang melayani Tuhan. Itu berhala itu. Kalau pasangan hidupnya tidak setia sehingga membuat sang istri merana hidupnya. Setiap hari memikirkan suaminya yang berjalan-jalan di mal bersama kuntilanak itu. Waduh. Sehingga sudah gak nyisir, hidup sudah gak pengen hidup. Sehingga anak-anak ditelantarkannya. Berhalanya adalah masalahnya itu. Gak boleh punya masalah lalu jadi berhala. Menghalangi kita melakukan kebenaran. Kasihan anak-anak. Pelihara anak-anak itu. Lupakan saja suamimu yang gak mau bertobat. Kalau dia mau bertobat, baru diterima. Kalau gak mau bertobat ya sudah lupakan. Anak-anak ini milik Tuhan. Kau punya kewajiban untuk mendidik anakmu di dalam Tuhan. Hidupmu bukan milik suamimu lagi. Hidupmu milik Tuhan. Kecuali suamimu mau bertobat, itu lain cerita. Kalau siapapun bertobat harus kita ampuni. Ada amin ya? Jangan suaminya sudah buat dosa, istrinya frustasi, depresi, lalu gak berguna bagi anak-anak, keluarga, bagi Tuhan. Dosanya itu dosa juga, percuma. Suaminya berdosa, kau berdosa, anak-anak telantar. Jangan punya berhala dalam bentuk apapun. Sebab masalah itu bisa jadi berhala. Amin ya. Kalau seseorang melihat gambar besar ini, maka ia akan tahu ketika ia memandang sesamanya yang belum selamat, maka ia akan merasa terbeban
untuk ikut membagi kebenaran. Itulah sebabnya saya sering sarankan semua kita kalau mendengar khotbah-khotbah yang benar, cepat di-forward ke sebanyak mungkin manusia. Teman kita yang belum mengerti kebenaran, bagikan, jangan malas. Kalau hoax nggak usah di-forward, dihapus saja kalau hoax. Tapi kalau kebenaran cepat dibagikan ke semua orang, share. Ya. Apalagi kalau kita melihat gambar besar ini banyak orang susah apalagi di masa pandemi ini. Ayo kalau kita punya berkat kita jadi berkat. Bagikan ke berkat kita. Kita itu diberkati supaya kita memberkati juga. Amin ya Bapak Ibu ya. Di masa-masa pandemi begini ada banyak kesusahan loh. Coba kita belajar hidup sederhana. Ya. Menjadi berkat bagi sesama. Dahulu ya, ketika kita susah, ketika saya susah, saya juga nggak punya keinginan banyak kok. Karena tidak punya ya sudah nggak punya keinginan. Asal kita makan, minum cukup ya sudahlah, asal sehat. Begitu Bapak Ibu, jangan punya keinginan yang justru merusak kita sendiri. Wawasan yang begitu luas, mestinya kita mengerti sekarang, hidupku cuma sekali. Aku disertai Roh Kudus. Aku ikut pertandingan yang diwajibkan. Ada banyak saksi di bumi, di surga, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tuhan sedang membanggakan kita. Ayo, kau pasti menang. Begitu. Roh Kudus sedang memimpin kita. Ayo, kau pasti menang. Jangan lemah Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun, jangan sampai kita lemah. Amin. Sebab kita memiliki Roh Kudus. Sebab Tuhanlah gembala kita. Takkan kekurangan kita. Ada amin ya? Apalagi? Jadi hidup ini sebenarnya cuma satu. Belajar menjadi murid Kristus. Itu saja. Sudah tidak usah pengen jadi ini itu yang malah menjatuhkan. Manusia itu diseret oleh keinginannya. Itulah yang mencelakakan. Diseret oleh dunia ini, daya tarik dunia ini. Ya, sehingga banyak orang fokusnya bukan wawasan dunia yang luas itu. Ada wawasan ke surga, ada Bapa di surga, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam diriku. Enggak begitu. Fokusnya beralih ke dunia ini. Dunia dengan segala daya tariknya. Makanya seluruh hidupnya, seluruh waktunya dihabiskan untuk menikmati dunia. Inilah yang mencelakakan banyak orang. Alkitab berkata, sebab keinginan itu menyeret manusia. Dan itulah kalau nanti matang melahirkan dosa. Dan dosa itu melahirkan maut. Makanya kita harus belajar kalau mau jadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, lepaskan segala milikmu. Kalau tidak kau tak dapat jadi muridku. Bapak Ibu umat Tuhan dimanapun berada, mari kita belajar melepaskan segala milik kita. Supaya apa? Supaya kita ringan. Supaya kita bisa berlari menuju tujuan. Memenangkan perlombaan yang diwajibkan. Amin. Jangan kita punya banyak keinginan. Jangan menoleh pada dunia. Dunia memang nampak indah, nyaman, manis rasanya. Tapi kita harus tinggalkan untuk selama-lamanya. Ada amin ya? Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi mentari
takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Hari-Mu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Hari-Mu yang mulia, ku harap segera tiba. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Kita sudah melihat gambar besar kehidupan ini. Mari kita belajar mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah kepada dunia ini. Dunia ini meskipun nampak selalu indah, nyaman dan manis rasanya, tapi mari kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Mengapa? Sebab suatu hari nanti matahari tak akan bersinar lagi. Hari itu suasana sangat mencekam. Dunia akan semakin kelam. Tapi ketika Tuhan datang, orang saleh Tuhan akan menyambut. Tuhan, Engkau mengingat aku. Waktu alam semesta menderu, langit dan bumi akan hancur, saudara. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Oleh sebab itu, orang saleh mengharapkan kedatangan Tuhan. Hari-Mu yang mulia itu Tuhan, ku harap segera tiba. Mari kita belajar ya. Kita belajar berpisah dengan dunia ini. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi mentari, takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Hari-Mu yang mulia, ku
harap segera tiba. Saudara, sekali lagi. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Bapak Ibu, sesungguhnya kita sangat beruntung. Kita boleh panggil Dia Bapa. Kita punya Tuhan Yesus. Kita memiliki Roh Kudus. Kita memiliki sisa umur hidup kita. Dan semua yang kita miliki, kita dapat persembahkan bagi Tuhan sebelum kita menutup mata. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita didapati berkenan, dijemput oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan ya, di sisa umur hidup kita ini, kita harus jadi berkat. Lepaskan segala milik kita. Jangan merasa memiliki, semuanya itu milik Tuhan. Jadikan berkat bagi sesama. Sehingga kita tidak takut ketika Tuhan Yesus datang kembali. Amin ya. Jadi alat di tangan Tuhan. Bagikan kebenaran kemanapun Bapak Ibu bisa bagikan. Tuhan pasti tersenyum. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk seluruh berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur. Untuk itu, mohon berkat-Mu atas seluruh channel-Mu di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini, agar dapat menjangkau sampai ke ujung bumi, agar memberkati sebanyak mungkin orang. Terima kasih ya Bapa. Kami sudahi dengan mengucap syukur dan menerima berkat. Kami sambut segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
sekarang. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.